Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab sosial dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Yuk siapin alat tulis kalian dan mari kita mulai belajar bersama-sama. Nah, di slide kali ini kalian bisa baca sendiri. Ini terkait biografi asal-asalan saya. Saya kasih waktu 5 detik untuk membaca ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yap, selesai. Kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Perlu kita ketahui dari awal apa sih tanggung jawab sosial? Di sini tanggung jawab sosial adalah kewajiban individu atau kelompok untuk memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, baik dalam bentuk materi, moral, maupun spiritual. Tujuan dari tanggung jawab sosial itu sendiri yang pertama adalah menjaga keadilan sosial, yang dimana menjaga keadilan sosial dalam perspektif Islam berarti memastikan bahwa hak-hak setiap individu terpenuhi secara adil tanpa diskriminasi dan bahwa tidak ada yang dirugikan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam memandang keadilan sosial sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Yang kedua, ada mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam Islam, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dilakukan dengan prinsip keadilan dan kepedulian terhadap sesama. Islam mengajarkan mekanisme seperti zakat, sedekah, dan wakaf untuk mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, sehingga harta tidak menumpuk pada segelintir orang saja. Selain itu, Islam melarang praktik riba dan eksploitasi yang memperlebar jurang kesenjangan. Dengan cara ini, Islam mendorong terciptanya masyarakat yang seimbang, adil, dan saling membantu demi kesejahteraan bersama. Di nomor 3 ada meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam Islam berarti memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, serta menumbuhkan nilai-nilai moral dan spiritual. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan mendorong umatnya untuk bekerja keras, berilmu, dan berbagi kepada sesama melalui zakat, sedekah, dan gotong royong. Tujuannya agar masyarakat hidup sejahtera, adil, dan harmonis dalam bingkai kasih sayang dan keadilan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial dalam pandangan ahli Muslim. Di sini saya mengutip ahli Muslim yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sendiri mengatakan bahwa tanggung jawab sosial adalah fondasi dari masyarakat yang adil dan harmonis, di mana setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan membantu orang lain, terutama yang lemah. Oke, di sini ada tanggung jawab sosial dalam pandangan Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini ada tanggung jawab sosial dalam hadis. Yang pertama, ada hadis sahih Muslim yang artinya, barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan orang lain, Allah akan membantu memenuhi kebutuhannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada hadis Bukhari yang artinya, seseorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, dan tidak boleh menzolimi, menyakiti, dan tidak boleh membiarkannya dalam kesulitan. Penjelasan singkat di sini adalah, jika kita sebagai umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat ada saudara kita, kerabat kita, tetangga-tetangga kita yang mengalami kesulitan dalam hal apapun itu, kita sebagai umat muslim hendak membantunya. Entah itu dalam kategori materi, tenaga, dan lain sebagainya. Baik, lanjut saja kepada kesimpulan. Dalam Islam, tanggung jawab adalah amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran. Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Tanggung jawab ini mencakup hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan diri sendiri. Kesadaran terhadap tanggung jawab menjadi dasar bagi kehidupan yang adil, jujur, dan bermakna dalam pandangan Islam. Ada hadis bagus di sini, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, saya ada sebuah video inspirasi yang sangat menyentuh di hati saya. Kalian bisa simak baik-baik videonya ya. Selamat menyaksikan.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เพิ่งจะมาอะไร
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี